Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Apriliani Firdaus dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan NPM 182260028. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai bioteknologi di bidang bioenergi. Identitas jurnal. Nama jurnal ini yaitu Research Square dengan judul Produksi Bioetanol dari Lumpur Kertas yang mengandung antiseptik dan agen penghilang tinta dengan pretreatment air subkritis dan sakarifikasi dan fermentasi semi-simultan. Jurnal ini ditulis oleh Izumo Okajima, Masato Moto, Kazuki Nauchi, Yuta Kodama, Eno Kusumo, dan Takeshi Sako. Abstrak, produksi bioetanol dari biomasa berbasis kayu telah lama diteliti. Namun, sebagian besar penelitian menghadapi masalah termasuk biaya tinggi dan kesulitan teknis yang terkait dengan delignifikasi dan sakarifikasi. Lumpur kertas atau PS dari pabrik kertas memiliki potensi yang sangat signifikan untuk produksi bioetanol. Dalam penelitian ini, PS yang mengandung kertas bekas digunakan sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol karena tingkat pemanfaatan kertas bekas tahunan telah meningkat. Meskipun PS tidak memerlukan delignifikasi, antiseptik dan agen penghilang tinta dalam PS menghambat reaksi enzimatik seperti sakarifikasi dan fermentasi, dan penghilangannya belum dilaporkan. Dengan menggunakan praperlakuan air subkritis, dekomposisi selektif, penghambat enzim dalam PS diperiksa tanpa menghasilkan penghambat enzim lainnya. Kondisi praperlakuan optimum diidentifikasi sebagai 240 derajat Celcius, 3,3 MPa dan 3 menit, dan dengan pH 4,5. Glukosa diperoleh dari hasil 71% dari PS 5 Wt% yang diolah terlebih dahulu menggunakan selulase yang 5,5 kali lebih tinggi daripada PS yang tidak diolah terlebih dahulu. Hal ini karena reaktivitas PS yang diolah terlebih dahulu meningkat seiring dengan luas permukaan serat selulosa dan inhibitor selulase terurai oleh air subkritis. Selanjutnya, perlakuan sakarifikasi dan fermentasi semi-simultan dilakukan untuk menghasilkan bioetanol dari PS yang mengandung kertas bekas. Hasil bioetanol berdasarkan selulosa setelah 96 jam adalah 68% untuk PS yang diolah terlebih dahulu dengan air subkritis, sedangkan hasil bioetanol adalah 6% untuk PS yang tidak diolah terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlakuan awal air subkritis meningkat hasil bioetanol sebanyak 11 kali. Metode yang diusulkan memungkinkan sejumlah besar PS untuk digunakan sebagai bahan baku etanol di masa mendatang. Pendahuluan untuk mencegah pemanasan global, menjaga ekosistem lingkungan, dan mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan, jarak dari masyarakat yang bergantung pada minyak dan pengurangan emisi karbon dioksida harus diterapkan. Energi terbarukan, sumber-sumber seperti bioetanol, biodiesel, dan biogas telah menarik perhatian yang signifikan. Kemajuan memungkinkan produksi bioetanol dari tanaman berbasis gula termasuk tebu, bit gula, dan molase. Biomasa berbasis pati termasuk jagung, ampas tebu, dan sakam. Dan biomasa berbasis kayu seperti Naporti akasia, cemara, dan jerami. Hasil bioetanol yang tinggi dari biomasa berbasis gula dapat diperoleh melalui hidrolisis dan fermentasi. Namun, produksi bioetanol mengancam ketahanan pangan karena tanaman pangan dapat dimakan. Meskipun demikian, limbah industri lignoselulase dan residu pertanian dari produk berbahan dasar pati dan kayu biomasa melimpah dan biasanya dibuang di tempat pembuangan akhir, sehingga mengakibatkan ancaman terhadap habitat hilir. Oleh karena itu, produksi bioetanol dari bahan limbah penting bagi masyarakat. Selain menjadi sumber energi yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca, bioetanol hijau juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kimia dan pembersih.
Pandemi COVID-19 telah meningkatkan perekonomian, kebutuhan lingkungan, dan sosial dari bioetanol. Untuk menghindari persaingan pangan dunia, bahan baku non-pangan, bahan-bahan yang digunakan di banyak negara untuk produksi bioetanol di pabrik-pabrik adalah biogasol, energi, Halder, Topsoe, ST Bio di Denmark, Misogyne di Australia, Chemtech di Italia, Green Biofinery, Leisner Bridge dan Ustenich di Austria, Blauwert dan Leuna di Jerman, Bloemhoop di Prancis, dan Burkert. Selanjutnya yaitu metodologi, bahan dan metode. Yang pertama, PS sebagai bahan baku. Kedua, PS diperoleh dari Tomoegawa Co., Ltd. dan Fujisailsi Corporative, dan komposisinya dianalisis oleh Pusat Dukungan Teknologi Industri Fuji. Komposisi rata-rata dari kedua jenis PS dari Tomoegawa dihasilkan saat pembuatan kertas hanya dari serpihan kayu. PS tidak mengandung antiseptik atau agen penghilang tinta. Sebaliknya, PS dari Fujisei mengandung campuran dikeluarkan dari beberapa pabrik kertas karena PS dihasilkan selama pembuatan kertas dari kayu keripik dan kertas bekas, mengandung sedikit zat penghilang tinta. Selanjutnya, antiseptik ditambahkan ke dalam PS untuk mencegah bau tak sedap. Dalam penelitian ini, PS dari Fujisei menjadi fokus utama karena mewakili PS umum Jepang yang sulit ditangani. Untuk penelitian ini, Koperasi Fujisei memberikan PS dengan syarat nama antiseptik yang digunakan masih dirahasiakan. Namun, 4 jenis antiseptik yang paling banyak digunakan diberikan kepada penulis untuk verifikasi karakteristik dekomposisinya dalam air subkritis. Yang kedua yaitu selulase dan ragi. Actinobacter cellulation selulase dibeli dari Meiji Seika Co. Ltd. Tokyo, Jepang, terutama terdiri dari 4, yaitu Y-glucosidase, 12 endoselulase, CMKs yang berbeda, dan polisakarida lainnya menghidrolisis seperti silanase, amilase, Y1,3 glukanase. Endoselulase tipe 3A merupakan enzim yang paling penting. Enzim ini menghasilkan glukosa dari selulosa tanpa melibatkan Y-glucosidase. Menurut Hetika Waldman, nomor 1, strip kertas saring 1x6 cm digunakan sebagai substrat. Aktivitas selulase spesifik adalah 1,127 unit kertas saring per gram. Suhu dan pH optimum masing-masing adalah 50-70 derajat Celcius dan 4,0 sampai 5,0 ditetapkan untuk sakarifikasi PS. Ragi roti komersial seperti Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk produksi bioetanol dari PS hidrolisat suhu dan pH optimum 30 derajat. Yang ketiga yaitu reaktor aliran untuk pretreatment air subkritis. Berdasarkan gambar 2 menunjukkan reaktor aliran yang digunakan untuk pretreatment air subkritis. PS tujuan utamanya adalah dekomposisi selektif, antiseptik dan agen penghilang tinta di PS, dan peningkatan reaktivitasnya terhadap enzimatik hidrolisis. Peralatan yang digunakan meliputi suplai bubur PS, pemanasan awal, reaksi, pendinginan produk, dan pemulihan. Bagian yang memungkinkan pengendalian yang tepat terhadap waktu reaksi yang singkat untuk praperlakuan PS. Pada bagian suplai bubur PS dalam tangki 1 dikirim ke reaktor tubular menggunakan tekanan tinggi pompa bubur. Selanjutnya yaitu konsentrasi bubur maksimum 5 Wt% dapat dialirkan ke reaktor tanpa menyumbat pipa atau katup periksa untuk waktu yang lama. Bagian dalam tangki bubur terus diaduk menggunakan sirkulasi atmosfer pompa untuk memastikan konsentrasi bubur yang seragam.
Pada bagian pemanasan awal, air murni atau pH berair larutan dipompa ke pemanas awal baja tahan karat menggunakan pompa bertekanan tinggi dan suhunya meningkat hingga mencapai suhu reaksi. Reaktor dipanaskan sampai suhu reaksi dan waktu tertentu dalam penangas garam cair. Untuk air subkritis pretreatment, pada outlet reaktor, air pendingin murni langsung disalurkan ke bubur pada suhu kamar, suhu untuk menghentikan reaksi dengan cepat. Selanjutnya, pupur didinginkan hingga suhu kamar menggunakan pemanas, penukar kalor. Pupur PS yang telah diolah terlebih dahulu dikumpulkan dalam pemisahan padat cair yang terdiri dari wadah silinder baja tahan karat yang memiliki diameter dalam dan kedalaman masing-masing 136 dan 350 mm. Selanjutnya yang keempat yaitu ada reaktor batch untuk dekomposisi antiseptik. Reaktor batch digunakan untuk menentukan kondisi praperlakuan yang tepat untuk PS dari Fujisei's, di mana antiseptik terurai secara menyeluruh dan selulosa diolah terlebih dahulu tanpa mengalami dekomposisi. Batch sekali pakai, reaktor digunakan untuk percobaan ini karena pakai produk dekomposisi antiseptik menghasilkan asam kuat yang dapat menimbulkan korosi pada reaktor. Jenis reaktor batch yang sama seperti yang digunakan sebelumnya untuk reaktor hidroterm dekomposisi limbah plastik digunakan spesifikasi rinci dan metode eksperimen dijelaskan dalam literatur. Dalam reaktor baja tahan karat dengan volume dalam 8,7 cm3, 0,1 hingga 0,3 gram antiseptik atau campuran antiseptik dan selulosa dengan jumlah air tertentu diisi, dan reaktor direndam dalam cairan mandi garam pada suhu reaksi. Setelah pemanasan selama waktu reaksi, reaktor diangkat dan produknya dikeluarkan dari reaktor. Laju dekomposisi antiseptik dan selulosa ditentukan dengan menggunakan persamaan 2. Yang kelima yaitu fermenter untuk sakarifikasi dan fermentasi PS secara semi-simultan. Untuk sakarifikasi dan fermentasi semi-simultan atau semi-SSF, PS fermentor 14L tipe M, N 14L tipe S yang diproduksi oleh Marubisi Bioenergy digunakan di mana pH dan suhu larutan air larutan reaksi dipertahankan pada nilai konstan sambil diaduk di dalam bejana. Proses semi SSF menggunakan fermenter adalah sebagai berikut. PS yang telah diolah dengan air subkritis ditambahkan ke dalam 3,5 liter asam asetat, 0,1 ml larutan berair sehingga konsentrasi selulosa sebanyak 20 gram per liter diaduk selama 30 menit. Kemudian, larutan natrium 8M, larutan hidroksida ditambahkan, dan pada pH disesuaikan menjadi 4,5. Fermenter yang berisi PS dan buffer asetat larutan disterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat selama 20 menit. Setelah fermenter mendingin hingga suhu kamar, 50 ml larutan selulase berair 105 mg ditambahkan ke dalam 3,5 liter larutan buffer PS dan asetat. Aktivitas selulase adalah 1090 U per gram. Larutan selulase berair ditambahkan pada awal enzimatik sakarifikasi. Selama sakarifikasi enzimatik, pH dikontrol pada 4,5 dengan penambahan tetes demi tetes asam asetat 1M atau larutan natrium hidroksida berair untuk mempertahankan tingkat pH yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu ada analisis glukosa, bioetanol, dan antiseptik. Glukosa, etanol, dan antiseptik dianalisis menggunakan HPLC menurut Shimadzu LC10A, Sodec Sugar KS 802 kolom atau 8 mm dikali 300 mm liter dari detektor indeks bias. Pada suhu 80 dan 40 derajat Celcius dipilih. Masing-masing air deinonisasi kelas B digunakan sebagai fase gerak dengan laju alir 1 cm3 per menit. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil yang pertama yaitu dengan pretreatment PS tanpa antiseptik. Dengan membandingkan PS yang tidak diolah terlebih dahulu yang ditunjukkan pada gambar A1 dan gambar A2 dengan PS yang telah diolah terlebih dahulu seperti ditunjukkan pada B1 dan B2,
Selulosa yang telah diolah terlebih dahulu terlihat mengandung serat yang lebih longgar dan permukaan yang lebih tidak teratur dibandingkan selulosa yang tidak diolah terlebih dahulu. Dengan demikian, pengolahan awal meningkatkan serat selulosa luas permukaan dan kontak antara enzim dan selulosa, sehingga meningkatkan sakarifikasi enzimatik. Untuk yang kedua yaitu dengan pretreatment PS dengan antiseptik. Tidak seperti sakarifikasi enzimatik, semua antiseptik mempunyai efek negatif yang kuat terhadap fermentasi etanol. Hal ini menunjukkan pengaruh antiseptik yang lebih tinggi pada fermentasi bioetanol dibandingkan sakarifikasi enzimatik, khususnya pada antiseptik C, menyebabkan penurunan besar dalam menghasilkan glukosa dan juga etanol. Untuk hasil yang ketiga yaitu dengan semi-sakarifikasi dan fermentasi PS menggunakan fermenter skala besar. Produksi bioetanol dari 100 gram selulosa hanya 3,4 gram karena keempat antiseptik mengurangi produksi etanol kurang dari 1/3 seperti yang ditunjukkan pada gambar 7. Ketika PS yang mengandung antiseptik C dan agen penghilang tinta telah diolah terlebih dahulu dengan air subkritis, oleh karena itu jumlah glukosa dan juga etanol yang cukup tidak dapat diproduksi tanpa adanya praperlakuan air subkritis. Gambar 15 menunjukkan hasil percobaan. Selama 48 jam, glukosa dan bioetanol menghasilkan berbasis selulosa masing-masing sebesar 73 dan 68%. Hasil bioetanol berbasis glukosa sebesar 93%. Oleh karena itu, 38,7 gram bioetanol dihasilkan per 100 gram selulosa. Produksi bioetanol meningkat 11 kali lipat ketika PS yang mengandung antiseptik C dan agen penghilang tinta telah diolah terlebih dahulu dengan air subkritis. Kesimpulan, pretreatment air subkritis, PS, dan semi-SSF selanjutnya dipelajari sebagai metode baru untuk menghasilkan glukosa dan juga bioetanol dari PS dengan kertas bekas, antiseptik, dan agen penghilang tinta. Kondisi praperlakuan optimum dari PS diidentifikasi sebagai 240 derajat Celcius, 3,3 mfCA, dan pH sebesar 4,5. Larutan buffer selama 3 menit. Hasil glukosa dari PS yang telah diolah terlebih dahulu dengan selulase adalah 5,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan PS yang tidak diolah terlebih dahulu. Karena reaktivitas selulosa yang diolah terlebih dahulu meningkat seiring dengan luas permukaan serat selulosa dan penghambat selulase seperti antiseptik dan penghilang tinta agen dihilangkan dengan dekomposisi hidrotermal dalam kondisi pH ringan yaitu 4,5. Semi-SSF dilakukan untuk menghasilkan bioetanol dari PS menggunakan kertas bekas, antiseptik, dan agen penghilang tinta. Ketika PS diolah terlebih dahulu dengan menggunakan air subkritis, diperoleh rendemen glukosa dan bioetanol berbasis selulosa sebesar 73 dan 68% dalam rentang 0 sampai 48 dan 48 hingga 96 jam. Sebaliknya, ketika PS yang tidak diolah terlebih dahulu digunakan, glukosa dan bioetanol yang dihasilkan berdasarkan pada selulosa masing-masing sebesar 23 dan 6%. Perlakuan awal air subkritis pada PS mempercepat produksi bioetanol lebih dari 10 kali lipat. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.